waktu untuk berziarah? Kan? Seperti gimana? Ya sebenarnya sih emang kebetulan kan untuk 40 hari mama ya abis ziarah ini juga kita nanti ke salah satu panti asuhan minta bacain Yasin sama anak-anak yatim di sana untuk mama juga ya. Nah, jadi karena kebetulan 40 hari mama kemarin bertepatan beberapa hari setelah Lebaran, jadi kayak nggak memungkinkan untuk bikin pengajian di rumah karena kalau di rumah juga orang banyak yang masih pulang kampung kayak gitu. Jadi lebih baik toh juga kalau misalkan kita mau mendoakan yang sudah pergi juga dimanapun juga doanya sampai selama itu memang kita ikhlas dari hati ya. Nah, saya memutuskan untuk ziarah, habis itu langsung minta dibacakan Yasin ke anak-anak yatim. Oke. Anak yatimnya dari mana Kak? Ada di dekat rumah saudara aku, udah diurusin sama kakaknya mama juga gitu, mantan kakak iparnya mama. Jadi ya beliau juga aku manggilnya mama juga ya, jadi udah kayak mama aku juga. Memang beliau yang udah atur semuanya. Aku minta tolong untuk anak-anak yatim. Jadi kebetulan memang aku memilih panti asuhan yang bukan yang memang menurut aku juga memerlukan gitu. Jadi kita kesana. Berapa anak yatim? Berapa banyak? Sekitar kurang lebih 70-an, tapi juga katanya masih ada yang belum ada di sana. Tapi nggak tahu, saya juga tadi sih udah konfirmasi, katanya sih ada, nanti ada banyak orang juga di situ. Jadi udah, jadi kayak di musola ini juga, itu musola atau masjid, kita di situ aja nanti. Oke. Setelah berapa lama kepergian mama? Setelah berapa lama kepergian mama? Kalau ini kan harusnya kan 40 harian, tapi karena udah lebih dari 40 hari, jadi kurang lebih di 50 harian kan. Jadi karena gitu kayak tadi bilang, harusnya kan 40 harian pas berapa hari setelah Lebaran, cuma karena memang ya lagi pada keluar kota atau segala macam nggak memungkinkan lah gitu. Tapi nanti insya Allah di 100 harinya mama, memang aku sudah menyiapkan untuk kita baca Yasin juga di rumah, sudah menyiapkan semuanya gitu, dan saya udah siapkan dari sekarang. Lebaran tanpa mama mungkin ada yang kurang kan pastinya. Pastilah ada yang kurang gitu. Jadi kemarin saya juga pergi sama keluarga besar, sama ada sekitar aku yang semainkan. Jadi aku merasa kayak ada keluarga juga. Jadi mengisi rasa kehilangan aku terhadap ibu kandung aku ya. Jadi kumpul sama sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sudah seperti saudara aku sendiri. Terus dan juga masih juga menemani saya juga. Terus kehilangannya itu lebih kayak apa ya? Biasanya kan biasanya sungkem ke mama. Biasanya juga kalau misalkan itu banyak request di Lebaran yang aku minta untuk dimasakin ini, masakin itu. Kalau misalkan ketupat udah biasa ya, cuma lebih ke menunya gitu. Kalau kayak rendang bikinan mama, kayak ada salah satu, mungkin kalau di Betawi ada namanya sayur bubuk gitu ya, itu aku tuh suka banget dibilang sayur besan, tapi pokoknya di Lebaran itu pasti ada gitu. Karena aku suka banget, dan itu aku makannya bisa sendirian. Jadi mama memang masakin kayak khusus untuk aku nggak nyentuh kayak ke daging-dagingan, tapi lebih ke situ aja gitu. Dan itu memang mama biasanya masak khusus untuk aku sama untuk mama. Kalau mama kan nggak terlalu suka pedas, jadi mama bikin yang untuk mama, aku yang untuk aku, jadi kayak gitu. Kak, ziarah kali ini ngajak pasangan juga mungkin gimana? Biasanya kan yang di sana kabarnya kan masih bisa mendengar gitu, apa sekaligus meminta izin atau seperti apa sih? Enggak sih, biasa aja lah. Maksudnya kalau yang aku senang dari Ricky juga karena apa ya, kan biasanya kalau pasangan tuh jangan hanya nemenin di saat-saat senangnya aja lah gitu, tapi support dalam keadaan apapun juga lah ya. Jadi juga dari awal kan aku juga ikut waktu 7 harian, pas waktu hari dimana dan waktu itu juga aku sempat ikut dimana hari terakhir detik-detik almarhum Mama En di 40 hari juga pasti aku datang lah, gak mungkin juga kayak gitu sih. Jadi ya apa ya, bukan minta izin memang mau nikah lagi apa enggak lah, belum lah. Cuma maksudnya jadi lebih ke kayak apa ya nemenin biasa kayak nemenin pasangan sih gitu. Jadi kayak bantu doa juga. Iya, pokoknya aku hargain banget sih beliau gitu, karena dia ada untuk 40 harian ini Aska dilibatkan nggak sih Kak? Aska enggak sih. Aku pikir udah cukup ya.
aja nanti insya Allah kalau misalkan memang Aska nggak ada halangan ya mudah-mudahan di satu harian bisa datang, tapi kalau misalkan nggak pun nggak masalah gitu. Jadi ya lebih pokoknya apa ya, Aska juga kan waktu itu juga mama berapa hari ya setelah meninggal, aku sama Aska datang ke sini kan gitu. Kita sempat datang berdua, ya udah Aska bacain doa sesuai dengan agamanya, aku baca dengan doa sesuai agama. Aska diajak untuk ziarah nggak kak? Nah, udah pernah diajak kok. Ada omongan dari Untuk hari ini nggak? omongan dari Aska sendiri untuk neneknya seperti apa? Itu dia yang tahu kali ya, karena dia kan anaknya tuh apa ya, lebih banyak diem ya kalau Aska gitu. Jadi dia punya doa sendiri. Mama Nek, dia kan manggilnya Mama Nek. Tapi dia ngungkapin rasa kehilangannya gimana sih Kak mungkin? Aska itu kan lumayan deket juga ya sama mamaku saat waktu memang Aska lagi bayi kecilnya gitu, banyak digendong sama mama. Apalagi pas lagi mama sakit, Aska juga kan beberapa kali juga tetap besuk mama gitu. Jadi kan maksudnya nggak harus lah antara ibu anak sama cucu tuh dipublikasikan kayak gimana juga gitu kan. Jadi lebih baik ya aku diam aja gitu, apapun ya kalau misalkan anak aku lakukan mama neneknya. Jadi ya udah pembicaraan antara cucu sama neneknya aja gitu, kayak ngomong banyak hal yang ngomong. Aska datang ke makam juga, sekaligus memperkenalkan juga Aska Kak Kalina soal pacar baru ini sama Aska. Aku datang berdua sama Aska. Tapi udah ada komen belum dari Aska soal pasangan baru? Aska nggak terlalu banyak komen apa-apa kok. Bukan suatu yang apa ya. Belum saatnya untuk membicarakan hal itulah, karena maksudnya aku gini. Aku tidak terlalu banyak bicara tentang pasangannya dari dulu pun juga gitu untuk anak aku, karena apalagi kalau misalkan maksud aku gini, bukan berarti hubungan aku dengan Ricky sekarang tidak serius, tapi kita belum terlalu mau membicarakan masalah untuk nanti ke pernikahan atau apapun itu. Jenjang yang lebih serius lah intinya. Ya tapi lebih ke apa ya, aku nggak mau terlalu bicara dulu itu ke anak aku, karena kalau misalkan untuk bicara seperti itu, kalau misalkan memang udah ada omongan di kita berdua, kita nanti besok nikah yuk atau apa misalnya, ibaratnya kayak gitu, baru aku. Dan itu pun aku juga kan udah janji sama anak aku sendiri, kalau misalkan memang dia setuju, baru aku ya gitu. Dan kayak seperti yang saya bilang juga, apapun yang saya lakukan nanti untuk kehidupan saya ke depannya, saya minta persetujuan dari anak saya. Mas Segi sendiri gimana nih cara mengambil hati ke Aska supaya dapat lampu hijau dari anaknya Kak Kalina? Sebenarnya sih waktu saat terakhir almarhumah Mama Hen, Aska kan sempat datang waktu itu kan, dan aku sempat agak bicara sedikit lah gimana apa kabar aja sih, cuman saya hello aja sih waktu itu. Tapi untuk ngomong lebih dalam dan lebih serius lagi belum ada waktu. Kayak gitu sih. Baik. Ada rencana liburan bareng dengan Aska nanti? Belum, nggak ada. Karena apa sih namanya, Aska biasanya kalau liburan pasti sama saya gitu. Kalau misalkan memang one day kita nggak tahu, mudah-mudahan aja lah. Cuma kalau sekarang belum. Kalina udah sempet mimpiin mama belum sih sama waktu hari ini? Belum dimimpiin, cuma waktu itu pas hari ketiga mama meninggal memang kan habis baca apa Yasin. yang yasinan di rumah mama 3 harian itu, Ricky kan sempat nanya ke aku, kita sempat ngobrol. Ya Aska tuh waktu itu sampai umur 3 tahun 1 bulan ASI gitu kan, nah ASI dari ibunya langsung, nggak ada pakai susu for kayak gitu. Lalu kita lagi ngobrolin apa, tiba-tiba nyasar ke situ, terus dia nanya, kalau kamu gimana ASI sampai umur berapa kayak gitu kan, ada pertanyaan kayak gitu dari Ricky. Terus aku tuh kayak refleks yang pengen nanya ke mama, tapi belum sempet ngambil handphone, di otak tuh yang nanya mama, terus baru kepikir ya, aku udah ada kan gitu. Terus dari itu barulah aku kepikir ke sana sini yang mikir ke depannya, kalau misalkan ada pertanyaan tuh aku harus tanya siapa lagi ya gitu. Kayak apa, walaupun misalkan kayak contoh kecil aja, nanya, Mah, ini kalau misalkan masak ini pakai ini nggak sih Mah, bumbunya pakai ini nggak sih? Cuma hal seperti itu aja tuh aku nanya ke Mah, padahal di Google juga kan ada. Tapi entah kenapa seneng aja gitu kalau lebih nanya, lebih gangguin ibu kandung sendiri gitu kan. Dan itu
tuh udah nggak ada lagi hal seperti itu gitu. Dan itu baru aku sadarin. Sampai akhirnya ya udah, kehilangannya lebih kayak ya apa sih, kalau misalkan mamaku sakit atau apa itu pasti kan aku nggak ketemu pun mama ada di rumahnya gitu. Kalau sekarang tuh nggak ada, makanya sampai sekarang jujur aku belum berani ke rumah mama karena masih apa, belum siap aja. Suasananya masih lihat lah. Sampai sekarang itu Belum, paling kayak karyawan aku aja di sana aku bisa minta tolong untuk pergi di apa, untuk diliatin rumah mama ya, kayak gitu aja. Tapi kalau atau sepupu aku yang kesana, cuma kalau misalnya untuk aku pribadi aku belum bisa gitu. Mungkin nanti kali ya, sebelum 100 hari mama balik itu pun aku mau persiapan. Dan aku mikir kalaupun aku ke rumah mama paling aku tuh pengen game di kamar mama. Apa Ada sih ini yang nggak sih dikangen? peninggalan dari mama yang Kak Halina simpan mungkin sampai sekarang yang masih sebagai Ada pengingat dompet gitu? mama, dompet mama aku bawa, KTP mama, apa itu kayak tulisan mama. Tapi kalau misalnya bahkan ada uang sekian juta di dompet mama, waktu itu kan pernah kan aku lagi butuh untuk apa, kayak aku ambil sekian ratus ribu, mah ini ambil ya uang mama. Tapi akhirnya balikin lagi kayak gitu. Udah tuh aku diemin aja di situ karena maksud aku udah biar ini punya mama. Kayak apa? Biar emang uang mama ada di situ. Akan dibuat tempat gitu juga nggak sih, kayak di dalam, dimasukkan ke dalam suatu kotak, suatu wadah yang benar-benar ini sebagai Enggak sih, aku taruh di sebelah, di laci sebelah kasur aku aja. Aku taruh di situ. Terus udah gitu kayak misalkan apa, baju-baju mama juga nanti sebagian ada yang aku mau bagi-bagiin juga gitu kan, itu juga kan buat amal beliau juga ya. Tapi kayak itu tadi aku bilang, sekarang aku belum bisa aja ke rumah mama. Ya, Kak, sebentar Kak, kayak yang ring tinju nih gimana nih?